Bismillahirrahmanirrahim. Wabil jumlati man kana nazruhu ila mahbubihi wa musyahidan li nurihi wa jamalihi lam yabqa lahum hammun wala ghammun. Wabil jumlati, dan garis besarnya, barang siapa yang pandangan terhadap kekasihnya itu melihat sinar dan keindahan. Apabila seseorang melihat kekasihnya sebagai sinar dan keindahan, maka tak ada lagi bagi dia kesusahan dan penderitaan. Kalau seseorang bisa melihat sinar dan keindahan, maka tidak akan ada lagi satu kesedihan dan penderitaan. Kama qala Ibnul Farid fi syuhudil khamrati, seperti dikatakan oleh Ibnul Farid dalam cerita tentang arak. Fama sakanat wal hammu yawman bimawdi'in kadzalika lam yaskun ma'an naghamil ghammu. Fama sakanat, maka kemana larinya? Maka tidak akan mendapatkan ketenangan. Wal hammu yawman bimawdi'in, tidak akan mendapat kesenangan pada suatu hari atau kapanpun ketika masih ada kesusahan hati. Wal hammu bimawdi'in fama sakanat yawman wal ghammu bimawdi'in, fama sakanat, dan tidak akan tenang, wal hammu lan utai penderitaan, yawman ing sinijina iku bimawdi'in ana ing sijina tempat. Ketika kita masih merasakan suatu penderitaan, tidak akan mendapatkan satu ketenangan kapanpun, yauman, ketika masih ada penderitaan. Kadzalika lam yaskun ma'an naghamil ghammu, demikian juga tidak akan tinggal satu penderitaan dengan senandung. Tidak mungkin orang sedih bisa bernyanyi. Kalau hati kita masih ada penderitaan, bagaimanapun kita tidak akan mendapatkan ketenangan. Seperti halnya satu nyanyian, satu alunan suara yang merdu, an-nagham, nyanyian dengan penderitaan, dengan gham. Tidak mungkin orang itu berdendang ria sambil menitikan air mata. Itu artinya. Wa qala aidan wala khatarat yawman ala khatir imri'in aqamat bil afrahu wartahal al hamu. Kalau pada suatu hari terbetik di hati seseorang, aqamat bihil afrahu, mengadakan walimah, syukuran, mengadakan pesta, ya, wartahal al hamu, dan hilanglah satu kesusahan. Dengan adanya kita acara gembira, maka kesusahan kita pun menjadi hilang, menjadi pergi. Ini artinya bahwa kita harus mengkondisikan bahwa jiwa kita ini harus selalu gembira. Kalau hati kita gembira, ya kesedihannya hilang. Kalau kita sedang sedih, gembiranya hilang. Jangan biarkan kesedihan itu masuk di dalam hati kita. Jangan bersedih hati, ya. Jangan bersedih hati. Di komentar apa sedih? Angkat uang Nabi Muhammad juga dilarang bersedih, la tahzan. Kapan kita senang? Ketika hati kita tidak ada kesedihan. Ya kan begitu. Seorang waliullah itu adalah orang yang hidupnya selalu bahagia dalam kondisi apapun. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada rasa sedih dan tidak ada rasa takut dan rasa sedih. Kenapa rasa takut kok diprioritaskan daripada rasa sedih? Karena yang membuat kita menderita lebih besar karena ketakutan daripada kesedihan. Orang kalau takut nggak bisa tidur, meriang apa begini. Makanya kemudian la khaufun dengan ismiyah, bukan la yakhafuna wa la yahzanun, la khaufun alaihim, karena ketakutan itu lebih permanen daripada rasa kesedihan. Orang takut, fobi, esok sore awan bengi yang meriang begini. Langkah kelalaian ya Pak takut mah. Terus ngintil. Kalau takut mah, kalau sedih mah, ketika kita hilang sesuatu, dia akan hilang dengan sendirinya bersama waktu. Istri kita meninggal, kita sedih sebulan 2 bulan, manaknya ya biasa nih. Maka mah bilang hilang gitu. Iya, makanya karena dia lebih permanen, maka pakai jumlah ismiyah la khaufun. Sedangkan
Al-huzn, rasa sedih itu silih berganti, hilang datang lagi, seperti demikian. Jadi seperti itulah kira-kira maksudnya ini sih yang kita baca ini. Ya kenapa kau biarkan kesedihan menyelinap ke dalam hatimu? Kenapa tidak dikawal, jangan sampai sedih. Wa mimma auhallahu ila Daud alaihi salam, dan diantara yang Allah wahyukan kepada Daud alaihi salam, ya Daud la tamzaj hamma ghairi biqalbika fatanqusu minhu halawatur ruhani. Daud, jangan kamu aduk-aduk kesedihan terhadap apapun selain aku masuk ke dalam hatimu. Aja diaduk-aduk kesedihan, kesengsaraan ning jero atine sira. Jangan kau biarkan rasa sedih masuk ke dalam hatimu itu. Fatanqusu minhu halawatur ruhaniyin, akibatnya akan mengurangi rasa manisnya ruhani. Bagaimanapun karena kita dalam keadaan sedih, bagaimana kita merasakan manis, ya. Dalam keadaan hati kita sedih, lukisan yang indah juga tidak bisa dinikmatinya. Dalam keadaan kita bersedih hati sambil menangis, mangan sate gamang sanaka, ngantuk itu boleh. Hati kita sedang gembira, anda sepetak enak nang. Ya, ini satu hal yang perlu kita perhatikan. Ya Daud, ana misbahu qulubir ruhaniyin. Hai Daud, aku ini adalah lentera, aku adalah lampu hatinya ruhaniyin. Wa man kuntu misbah qalbihi, dan siapapun yang aku sebagai lampu hatinya, lam yaghumma abadan, maka dia tidak akan merasa bersedih hati. Ya Daud, innama muradi min khalqi an yakunu ruhaniyin. Wahai Daud, semata-mata yang aku inginkan adalah dari semua makhluk ini supaya menjadi ruhaniyin. Itu yang saya kehendaki. Bukan sebagai asbah, bukan sebagai jasadiyin, ya, sebagai ruhaniyin. Itu yang saya inginkan. Ini adalah salah satu yang Allah wahyukan, salah satu wahyu Allah yang diberikan kepada Nabi Daud, bahwa barang siapa yang hatinya mendapat lampu dari Allah, maka dia tidak akan merasa bersedih hati. Sebetulnya kita ini tergolongnya benda kasar, fisik atau rohani. Sebetulnya kita ini rohani sebetulnya. Kita ini sebetulnya rohani. Kita ini bukan batu, bukan binatang, bukan pepohonan. Kita ini rohani. Hanya saja roh itu ditaruh di dalam jasad. Dan jasad itu menempati suatu ruangan yang terikat dengan waktu dan tempat. Iya kan? Jin juga sama, dia rohani juga menempati suatu jasad. Dan dia juga terikat dengan dimensi waktu dan tempat. Semua sama. Kalau jin ada di rumah saya, tidak mungkin jin itu ada juga di rumah Abdurrahman. Kalau malaikat ada di sini, ya tidak ada di Ka'bah. Masa semua itu terikat dengan waktu dan tempat serta ruangan. Hanya Allah sajalah yang tidak terikat dengan tempat itu. Ya, paham di sini? Nah, maksud saya bahwa kapan kita bisa terbebas supaya bisa menjadi rohani, ya tergantung bagaimana Anda, fisik Anda, apa tebal, apa tipis, apa kandel, rai badak, ya. Nah, ketika jasad itu semakin gemuk, semakin besar, semakin tebal, ya maka rohani kita semakin terbelenggu. Apakah kita merasakan rohani kita? Sulit untuk diuraikan. Tetapi yang jelas bahwa penghormatan, wibawa, kecantikan, jasa, keilmuan, semua prestasi yang kita peroleh itu adalah prestasi rohani. Cantik juga, cantiknya rohani. Sebab bakar rahus batu mah Melayu kapi wong ke sepeda aja nega. Ai aja beringan tuh. Umpamane Luna Maya rohemat tuh. Apa beli Melayu kan wong ke?
Oh iya, ada itu penyakit. Jadi maksud saya bahwa yang punya nilai itu adalah rohani. Berlian segede endog diamblesakan yang surat telepong. Telepongnya dibungkus karo godong gedang. Pirar gana telepong ke, sebuntel ke. Sining jerone ana berliannya, pirar gana telepong ke. Begitu berlian dijukut, ya telepong. Allah sendiri telah menjelaskan berulang-ulang bahwa kamu itu tidak lebih dibuat dari air mani yang menjijikkan kok. Sembunyi wangur kayak baiklin kah? Iya kan? Ya. Nah ketika rohani kamu nggak ada, ya nggak ada apa-apanya. Yang hidup itu adalah rohani. Kalau jasad mah hanya sebagai tempat menyimpan saja. Ya umpamanya kita merasakan kapan rohani kita itu kuat ketika jasad kita tindas. Ya, kalau jasadnya dimanja, ya rohaninya menjadi lemah. Nah, ketika jasad kita tindas, kepengen mangan aja mangan, kepengen nginung aja nginung, wayanya hawat jangan dulu melampiaskan birahi, waya ngantuk aja turu. Malah justru ketika dalam keadaan bulan puasa kita tekan jasad kita, maka semangat kita semakin meningkat rohani kita. Ya, sehingga kita mampu melakukan sholat setiap malam 27 satu rakaat. Setelah itu kita bisa tahan membaca Quran tadarus sampai jam 12 malam. Kenapa? Ketika perut kita kenyang, kok jadi ngantuk? Memang iya, itu masalahnya. Iya, ya bakal pengen lemu jasad dia, mangga lemu kena. Rohaninya gering, bakal jasadnya gering, rohaninya ini kuat. Itu kira-kira. Makanya ya olahraga ada aturannya. Apa senam, apa aerobik, apakah sepak bola, badminton, pingpong, takraw, dan sebagainya. Ya kan? Dengan alat-alat olahraga, alat-alat senam yang mahal-mahal harganya itu. Itu adalah untuk mengolah raga supaya kuat. Jiwa juga supaya kuat ya harus diolah juga. Namanya olah jiwa. Olah itu bahasa Arabnya riyadhah. Riyadhah itu adalah asalnya riyadhah itu olah jiwa. Untuk olahraga ada tambahan riyadhah jasadiyah, riyadhah badaniyah, atau riyadhah jismiyah. Kalau riyadhah saja itu artinya olah jiwa. Makanya dalam istilah sufi riyadhah itu artinya ya olah jiwa, ya puasa, berzikir dan sebagainya. Wa bil jumlati man kana 'abdan lillahi ghaiban 'amma siwah lam yabqa lahu syai'un minal ghammi. Pada umumnya siapapun orangnya ketika dia menjadi hamba Allah akan hilang dari dirinya itu apapun selain Allah. Dan tidak akan ada lagi tinggal sesuatu apapun berupa kesedihan. Orang yang menjadi hamba Allah itu tidak akan pernah sedih maksudnya. Jadi artinya bahwa tidak akan lagi rasa sedih bersemi di dalam hatinya. Dia selalu gembira dan selalu senang. Mengapa demikian? Ya karena dia selalu gembira menerima segala ketentuan Allah. Karena seseorang menjadi hamba Allah itu adalah one prestasi. Sekarang saya tanya deh. Ketika orang menjadi ajudannya presiden, bangga nggak? Jadi juru masaknya presiden, dokter presiden, sekretarisnya presiden. Dengan jabatan manusia pun ketika kita menjadi pegawainya ada prestasi. Nah ketika seseorang itu menjadi hamba Allah, siapa Allah? Ya duduk ukuran presiden.
sebagai Tuhan Sang Pencipta, ketika dia merasa sebagai hamba Allah, maka itulah prestasi yang tidak ada sesuatu pun yang melebihi itu. Jadi begini, kamu ini hamba Allah bukan sih? Lah iya, maksudnya hambanya Allah ini, bahwa selama ini Anda ini pengabdianmu setiap hari untuk siapa? Siapa yang mempekerjakan kamu? Siapa majikan kamu? Siapa bos kamu? Kan terkadang gitu. Selama ini kita kerja pontang-panting Jakarta, Surabaya, nunggang mobil, jadi tukang beca, jadi supir taksi, jadi tukang masuk, tukang berang, macam-macam. Mereka bekerja untuk siapa itu semuanya? Jadi artinya bahwa di sini la ilaha illallah, tidak ada Tuhan al-ma'budu bil haqqi, sebagai tempat pengabdian yang sebenarnya tidak ada. Majikan tuh nggak ada, hanya Allah saja. Ya, jadi kita bekerja kepada siapapun, sekalipun secara fisik kita bekerja kepada seorang Cina nungguin toko, majikan kita tetap adalah Allah. Majikan kitanya, manusianya itu, bos kita itu, ya dia juga bekerja untuk Allah. Sehingga tidak di dalam agama Islam itu dilarang seseorang mengabdi kepada siapapun selain kepada Allah. Nah, inilah hal yang sangat mencemaskan para tuan tanah, para pejabat, para penguasa, para raja, karena mengandung arti pengingkaran terhadap kekuasaan mereka. Iya, jadi nahnu syuraka la ujara, kami adalah partner, bukan sebagai buruh. Meriang-meriang sudah dimajikan itu. Nah itulah makanya Abu Sufyan, Abu Jahal, orang-orang Mekah, orang-orang elitnya, para pejabatnya, itu ketakutan dengan isu la ilaha illallah itu. Ya cuman ya selama ini ya ini adalah salah satu kesimpulan dari makna la ilaha illallah yang pernah kita kaji selama 4 tahun itu. Makna la ilaha illallah. Dan ini orang yang pernah aja udah hampir nggak ada semua, tinggal tersono sendirian mungkin. Sama siapa yang juga. Ya suatu ketika bisa diulang dibaca lagi. Makna la ilaha illallah itu 4 tahun baru selesai. Nah, salah satu implikasinya adalah meniadakan majikan. Meniadakan Tuhan itu Tuhan manusia atau Tuhan berhala atau Tuhan apa saja selain Allah. Jadi artinya bahwa kita ini mengabdi hanya kepada Allah. Al-Ma'bud sebagai tempat pengabdian yang ya sebagai majikan yang sebenarnya ya hanya Allah. Jadi artinya bahwa rasa ketakutan orang-orang Mekah terhadap ide Nabi Muhammad dengan meniadakan Tuhan selain Allah itu, bahwa semuanya majikannya satu. Dan satu menjadi akhirnya semuanya menjadi hamba Allah. Disitulah makna kesetaraan antara umat manusia. Kulluna ibadallah, nahnu suwasiyatun ka'asnanil musti. Kami semuanya sama seperti gigi sisir. Kita semuanya adalah hamba Allah semuanya. Nah itu kan orang yang punya kelebihan, yang lebih kaya, yang punya, kan nggak mau disamakan tuh. Maka itulah sebabnya kenapa orang Mekah yang kaya, yang pejabat, pembesar kok takut kepada Nabi luar biasa sampai mereka mengambil kesimpulan bahwa Nabi ujung-ujungnya harus dibunuh juga. Karena mengancam kepentingan mereka. Itu persoalan. Maka Bilal mah kesempatan, Yasir bin Amr mah, wah gadangnya pada kita ke rumah majikan itu. Nah makanya saya katakan dia, padahal Nabi Muhammad sendiri secara formalitas, secara normatif,
kehidupan di dunia tetap ada ranking, ada job description, ada manajer, ada direktur, ada sekretaris. Itu memang itu adalah syariat. Kita lagi bicara masalah hakikat. Ini masalah saya tetap ya. Siapa yang jadi majikan, siapa yang jadi buruh, siapa yang jadi tukang cuci, siapa yang jadi tukang macul, itu memang ada. Dan Kanjeng Nabi menjanjikan, Anda nggak usah takut bahwa kepentingan Anda akan saya jamin. Anda tetap sebagai tokoh masyarakat, sebagai orang terhormat di sini, tetap nggak percaya. Itu politik persoalannya. Bahwa janji-janji politik itu sulit untuk dipercaya, dan biasanya janji politik itu nggak tepat biasanya. Tetapi ketika Kanjeng Nabi itu menaklukkan kota Mekah, Mekah dikepung, orang Mekah lari mencari tempat persembunyian. Nabi menjamin hanya 2 tempat yang kamu dijamin aman, tidak akan disakiti, tidak akan dibunuh. Yaitu ketika bersembunyi di Ka'bah, di Masjidil Haram, atau di rumah Abu Sufyan. Siapa Abu Sufyan? Itulah otak intelektualnya, tokoh intelektualnya yang akan membunuh Nabi itu. Dengan apa namanya, Allah dengan Kanjeng Nabi menunjuk rumah Abu Sufyan tempat yang aman, artinya tidak akan diganggu karena dia adalah tokoh kamu. Nabi sadar lah kalau begitu, iya dong. Iya kan? Ternyata dia tidak dihinakan kok, tetap sebagai tokoh, baru dia percaya. Nah setelah itulah baru dia menyatakan kepada rekan-rekannya yang ada di Mekah, ternyata ketakutan saya nggak benar. Buktinya masih terhormat sih. Rumah saya tempat yang terhormat, yang tidak boleh dirusak, tidak boleh diganggu. Makanya datanglah satu surat itu. Apa suratnya itu? Idza ja'a nasrullah wal fathu, ketika datang pertolongan Allah dan kota Mekah dapat ditaklukkan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, orang masuk agama Allah berbondong-bondong. Karena ternyata komitmen Rasulullah terbukti benar, bukan hanya manuver. Oh, Nabi tidak punya kepentingan dunia ini, dia hanya ingin mempersatukan umat kok. Jadi persoalannya. Innama yubayyu'una Allah. Ya beat mereka adalah beat kepada Allah. Jadi di sini kadang-kadang bertahun-tahun saya dengan santri-santri saya, dan saya mengatakan bahwa saya tidak menuntut kesetiaanmu kepada saya. Tidak, ngapain setia kepada saya kok? Setia kepada Allah dong. Di bahasa agama kebeli paham gitu. Ya ujung-ujungnya nalikane ngelimpang kah, nalikane bangkang kah, ya kata beli mau berapa apa aja, beli tidak menuntut kesenangan apa, kan gitu ngomongnya. Kata gue belinya waktu itu standar pada cekon. Iya bener dukun kok, lempeng dukun kok. Lempeng dukun kok. Ya lempeng banget beli. Ya itulah bahasa. Jadi sesungguhnya mesti dengan bahasa apa saya menyampaikan kepada mereka ini, ya jelas. Nggak ada artinya Anda setia kepada saya. Nggak ada nilai apa-apa kok. Kesetiaan itu hanya kepada Allah dan Rasulnya. Kenapa? Saya tidak punya kepentingan kepengen dihormati oleh siapapun. Tugas saya mengajak orang untuk menghormati Allah dan Rasulnya. Saya tidak menuntut disanjung oleh siapapun. Ayo bareng-bareng kita menyanjung Allah dan Rasulnya. Saya tidak minta pengabdian kalian untuk diri pribadi saya. Tidak, mari kita mengabdi kepada Allah dan Rasulnya. Paham di sini? Ya ini kan, jadi manajemen kan burak santak manajemennya nih. Jadi ya kata Buya maka tiga dia bisa diwekan jauh supaya kok baik. Ya terjadi seperti itu. Ya kita mubang maka kita ngurus sing ternak sampai sukot sampai tukang bensin mau dewekan kan kah?
Langsung takon aja, ya sudah apa kita kalau bisa Allah kita mah. Ya kan begitu persoalannya. Iya. Jadi ya mengapa demikian? Ya itulah makanya gini. Ruhani yang ada di dalam diri manusia itu dalam keadaan tertidur lelap. Sehingga diomongin apa ke masa mancing. Sekarang saya nanya, tahu nggak, bisa nggak membedakan barang halal dengan barang haram? Bisa. Al halalu bayyinun wal haramu. Nah, kalau haram dosa enggak? Kalau dosa neraka enggak? Syirik masih doyan baik. Ini persoalan. Enggak juga. Jadi pada baik kita ngomongi uang sing lagi kelenger. Lagi kelenger kah? Atau lagi turu lali. Omongan sama-sama untuk masa yang boh. Nyengir derekan kah? Ya dalam keadaan tertidur lelap kita ini sebetulnya. Ya nanti kita baru sadar sudah batas akhir. Wa ma yanzuruna illa sa'ata wahidah. Satu jeritan baru kita tersadar itu sudah habis waktunya. Ya seperti itulah kira-kira. Ya kapan bangunnya? Ya nggak tahu. Kita juga berusaha membangunkan berulang-ulang, digoyang-goyang, dibanjur, disiram, disepak, ditendang, dijiwit, ditatak, membeleger baik. Iya, artinya bahwa hal yang semacam itu kita sendiri mengalami. Makanya begini, ketika Anda melakukan perbuatan dosa, sadar nggak bahwa yang Anda lakukan itu satu pelanggaran? Sadar nggak bahwa Allah melihat Anda? Itulah makanya bal yuridul insanu liyafjura amama. Memang dasar biadab manusia itu ingin berbuat jahat di hadapan Allah, kan seperti itu. Ya, itu yang menjadi persoalan pada diri kita sendiri. Kita ini ruhani kita yang terlelap. Kita sibuk memanjakan jasadi. Sehari-hari yang dicari adalah kesenangan jasadi. Sing pikir itu mangan sing enak, jalan-jalan sing enak, lambe sing enak, mobil sing enak, semuanya hanya tuntutan jasadi itu. Rohaninya menjerit. Maka ketahuilah, ketika Anda berlimpah ruah dengan materi, ya kan gitu, dan segala kesenangan Anda capai semuanya, disitulah penderitaan rohanimu itu. Anda tahu deh, penyakit betul bikin. Penyakit borongan, ada apa penyakit apa? Apa? Komplikasi, penyakit borongan. Ya jantung, ya ginjal, ya paru-paru, ya darah tinggi, ya kolesterol. Macam mana sih? Iya. Ini aneh. Teorinya gizi, makanan, 4 sehat 5 sempurna. Saat ini tidak makan deng bergodo, sekarang vitamin susu. Menunya, dokternya yang mengawasinya, jebol. Masih Hatman Kadim sih mengenai karo ndas petak baik. Gering itu bukan penderitaan. Malah saya bisa mengatakan bahwa orang gemuk dengan orang kurus. Yang pasti orang gemuk penyakitnya lebih banyak dari orang kurus. Ayo hitung-hitungan baik ini. Ya barangnya mah anu sih, memang beli tahan selera makan tuh kalau kita selera tuh. Iya. Dan kadang-kadang bukan didorong oleh karena kita lapar, tidak, tapi selera ini. Jadi pengennya ngemil be, iya barangnya mah beli gampang beli berapa ya selera ngemil ini. Gitu. Jadi artinya sekali lagi bahwa
Ruhani itu ketika dia diabaikan, menjerit kok. Ketika Anda datang ke sini, nggak saya sapa, nggak saya tanya, nggak saya persilah, saya cuekin aja, enak di sini. Abdurrahman datang, cekak rapanya, kita cekak, mancing beli, karo sapa tah sing ngendi beli men. Wong sengene kelayang kloyong lang kasing nyapa, lang memperhatikan, lang sing gak kena wedang, lang kasing menderita nggak kira-kira? Kita mengabaikan rohani kita bertahun-tahun lamanya, dan itulah suatu penderitaan. Paham begini? Merasakan nggak penderitaan diabaikan tuh? Ya ngenes bareng begini. Dan ini satu penderitaan bahwa sekalipun dia hartanya berlimpah ruah, rohani dia menjerit, dan hakikatnya dia dalam penderitaan yang luar biasa. Hilang satu ketenangan dan kedamaian, yang ada hanya marah-marah, hanya ngitung duit maning sing durung bayar gedag, ya begini ya. Yang ini datang terlambat, yang ini belum setor, yang ini sehari-hari kita sibuk dengan mencari materi, sedangkan kebutuhan rohani kita tidak pernah dihiraukan. Rohani perlu makan, jasmani juga perlu makan. Sehari-hari yang dikasih makan jasadmu saja. Kayak apa rohaninya? Kering korontang kok. Dan tidak berdaya. Sehingga ketika matanya melihat perempuan cantik dan tersenyum, lalu mengajak masuk, dia masuk. Ketika melihat uang numpuk di amplop, teken, ya teken, ada persoalan. Nah ini kan satu kejadian yang menimpa bangsa kita, Melinda seorang perempuan, ya kan, sebagai senior ya, bagian relation ya, dia bisa membobol Citibank seperti itu. Suaminya yang umur 22 tahun, dia sibuk dengan operasi plastik hidung, payudara, semua mempercantik dirinya, ingin seksi. Bayangkan dengan mobil-mobil mewah. Anda apakah melihat dia itu bahagia? Keliru. Dan sangat keliru. Saya mengatakan sangat keliru karena Anda selama ini melihat dengan mata kepala. Ketika melihat dengan mata hati, kita sedih. Dia orang yang sangat menderita sekali. Ya, begini. Saya ingin ini kita ngomong muter-muter, sebenarnya ada sesuatu yang saya sampaikan tapi bingung untuk menjelaskannya. Saya takutnya salah paham. ya, jadi salah paham bahwa ruhani yang ada dalam diri kita, Allah berfirman, wa idza sawaitu wa nafakhtu fihi mir ruhi. Dan setelah bentuk manusia itu sempurna, embrio itu sudah memberi yang tadinya seperti daging bebekan, seperti segumpal darah, menjadi daging seperti ini, kemudian berbentuk sempurna, sudah ada jari-jarinya, sudah kelihatan mata yang ke hidungnya, itu pada umur 4 bulan. Wa nafakhtu fihi mir ruhi, dan kutiupkan fihi di dalam jasad manusia itu mir ruhi, dari rohku. Ini persoalan. Nah, min apa coba sob? Ini gawat di persoalan ini. Lil ba'ad. Ya itulah persoalan. Dari rohku. Iya, itu persoalannya. Oke deh, kita tidak akan lari ke sana lah. Yang penting bahwa yang jelas bahwa roh kita sendiri itu
tetap sekarang masih menjadi satu misteri. Dan selamanya akan menjadi misteri. Boleh nggak kita melakukan uji coba? Boleh. Boleh kita melakukan penelitian? Boleh. Tapi hasilnya, apapun hasil penelitian Anda, tetap rohani akan selalu menjadi misteri. Tidak akan ada jawabannya. Kalaupun ada, ya jawaban bukan persoalan roh juga. Itu kira-kira. Ya. Iya. Li'annahu qad hasalat lahul ma'iyyatu allati tujibu nasra wa dhafara bikulli ma yurid. Karena dengan demikian qad hasalat lahul ma'iyyah. Karena dia mendapatkan suatu kebersamaan. Karena dia mencapai satu tingkatan kebersamaan yang bisa meyakinkan akan dapat kemenangan dan keberuntungan bikulli mayurid, apapun yang diinginkan. Karena setelah mencapai tingkat kebersamaan, ala tara qaula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li Abi Bakrin. Anda tahu apa kata Rasulullah pada Abu Bakar? La tahzan innallaha ma'ana. Enggak usah bersedih hati, Allah bersama kita. Innallaha ma'as sabirin. Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Ketika Anda berjalan berdua dengan istri, dengan siapa Anda berjalan? Bersama istri. Hanya berdua? Tidak, bertiga. Bersama Allah. Ketika Anda berjalan bertiga, anak dan istri, apa Anda hanya bertiga? Tidak, Anda berempat. Bersama Allah. Ketika Anda berempat, istri dan anak dua, jangan dikira Anda berempat, Anda berlima bersama Allah. Wa ma min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum wa ma min khamsatin illa huwa sadisuhum. Allah selalu bersama kita. Di mana kebersamaannya? Bagaimana kebersamaannya? Pokoknya dimanapun engkau selalu bersama Allah. Apa yang ada dalam dirimu adalah rohmu. Apa dalam jasadmu tuh? Nah, kalau kamu di sumur, roh kamu di mana? Kalau kamu di atas gunung, roh kamu ada di mana? Saya tidak menyimpulkan. Silakan simpulkan sendiri. Allah bersamamu. Makanya saya ulangi lagi. Keberadaan jasadmu itu adalah keberadaan yang nisbi. Sebenarnya tidak ada. Adanya karena adanya sesuatu yang lain. Saya katakan berulang-ulang bahwa longan itu ada. Tapi keberadaannya tergantung kepada adanya amben. Yang ada tuh ambennya apa longannya? Longannya ada enggak? Ada. Ketika ambennya enggak ada, kemana hilangnya amben itu? Itulah status dirimu. Beli Pak. Sidak ulongan kini barangnya mah, ngerti beli. Anak sotana anak ambene.
Baka benar cukup menjawab dulu. Masya Allah. Ini gelas kena sinar. Ada bayang-bayang enggak? Bayang-bayang itu ada apa enggak ada? Ada. Yang bilang ada. Ada cukup. Ketika gelasnya diambil, bayang-bayangnya mana? Kemana perginya bayang-bayang itu? Kemana perginya? Bersama gelas atau tidak? Ternyata gelasnya nggak ada bayang-bayangnya kok. Ketika nggak ada sinar, nggak ada bayang-bayang. Di sini pengertian nisbi itu seperti itu, bahwa keberadaanmu di dunia ini adalah keberadaan yang nisbi, bukan keberadaan yang hakiki. Yang ada hanya yang wajib ada, yang wajibul wujud itu yang ada. Kalau memungkinkan nisbi semuanya itu. Udah, dari sisi waktu saja. Umur alam menurut dugaan teori Big Bang udah 13,5 miliar tahun. Sampai benda-benda langit ini, planet ini mendingin. Dan sampai layak hidup itu 13 miliar tahun. Dan enggak tahu berapa miliar tahun lagi dan sebelumnya bagaimana. Wawan lahir tahun berapa? Terus meninggal tahun berapa? Taruhlah 90 tahun usianya. Sekejap netra. Dari tidak ada muncul sebentar lalu nggak ada. Selesai. Syukur-syukur ada orang mengingat dulu pernah ada namanya Wawan. Kalau ada mengingat. Kalau ada jasa baik yang dikenang dalam sejarah manusia dicatat, ada namanya Wawan. Apakah itu Alexander the Great, apakah itu Nabi Nuh, apakah itu Nabi Musa, apakah itu Hitler, apakah itu sejarah. Nah kalau orang-orang awam yang tidak pernah berjasa dan tidak pernah punya apa-apa pun, sampai anak cucunya juga udah nggak tahu kok. Cucu yang ke-13 sudah nggak tahu siapa nenek dia kalau dia lagi. Hilang kan? Sebentar kan? Sekejap sekali. Di mana keberadaanmu itu? Nggak ada apa-apanya, nothing. You are nothing. Iya kan? Kamu sebesar itu. Bumi kita yang kita tempati sebagai rumah bersama ini, yang terdiri dari 5 benua, Australia, Asia, Afrika, Eropa, Amerika, dengan lautan Atlantik, Pasifik, lautan Jawa dan sebagainya. Itu hanyalah debu berterbangan di alam kosmis ini. Nothing sesungguhnya, nggak ada masalah. Nah, kalau kita tinggal di galaksi yang lain, bumi ini nggak kelihatan. Matahari kita juga paling hanya klip-klip kecil yang nggak ada artinya. Dan matahari kita adalah satu bintang. Matahari kita namanya satu bintang, star. Berapa triliun tak terhingga. Makin ke sana makin banyak bintang, makin banyak bintang. Yang mungkin jaraknya dalam satu galaksi kita saja itu dari bumi sampai ke titik tengah galaksi Bima, titik tengah galaksi Masakti itu 100.000 tahun cahaya. Nah kalau di galaksi yang lain